Halo sahabat pergi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Cardio Class for GP, kanal YouTube buat kalian para GP untuk update ilmu tentang penyakit-penyakit kardiovaskular. Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas tentang penata laksanaan sindrom koroner akut. Kami juga menyediakan video tentang bagaimana cara untuk mendiagnosa sindrom koroner akut. Dan videonya bisa kalian cek di kanal YouTube-nya Perki Sumut. Jadi kali ini kita akan bahas yang lanjutannya setelah diagnosa, bagaimana kita melakukan penata laksanaan SKA, terutama penata laksanaan awal pada saat di IGD. Bagi para kalian, dokter umum. Seperti kita ketahui bahwa sindrom koroner akut itu terjadi karena terjadinya munculnya yang kita sebut trombus atau bekuan darah di dalam pembuluh darah koroner, ya, di dalam pembuluh darah koroner. Sebentar. Ya. Pada tahap awal trombus atau bekuan darah ini itu masih sedikit, ya. Tapi jika kita biarkan dan tidak kita berikan terapi, maka seiring waktu bekuan darahnya bisa bertambah banyak, dan kalau dia bertambah semakin banyak, maka pada suatu kondisi dia bisa menyebabkan sumbatan yang total. Jadi pada awalnya sumbatannya parsial, kalau sumbatan parsial maka kita jumpai dalam bentuk suatu unstable angina pectoris atau non-STEMI. Sedangkan kalau sumbatannya sudah total, maka dia akan muncul dalam bentuk suatu ST elevasi atau kita sebut suatu STEMI. Ya. Karena itu penting sekali tujuan utama dari pengobatan sindrom koroner akut ya adalah untuk menghentikan proses trombus. Ya. Bagaimana kita menghentikannya? Maka kita hentikan komponen utama pengobatannya ya adalah ada dua. Komponen pertama adalah pemberian obat-obatan untuk menghentikan proses trombosis ini. Obat yang pertama adalah pemberian antiplatelet. Kemudian obat yang kedua untuk melawan trombosis kita berikan antikoagulan. Obat berikutnya adalah kita bisa agar flow koroner itu lebih bagus, kita bisa melebarkan pembuluh darah koroner dengan pemberian obat-obatan anti-iskemik. Oke. Dan komponen kedua, yang komponen pertama adalah obat-obatan. Komponen kedua adalah tindakan untuk melakukan pemasangan stent pada pembuluh darah koroner. Nah, tindakan ini kita pasang di sini cincin biar pembuluh darah yang tersumbat ini itu bisa terbuka lagi, ya, bisa tertekan ya, sumbatannya itu ke pinggir sehingga dia bisa terbuka kembali, ya. Tindakannya itu disebut suatu percutaneous coronary intervention. Ini stent yang berbentuk seperti jaring-jaring. Jadi kalau slide berikutnya ada ditulis PCI, kalian jangan bingung lagi, itu merujuk kepada tindakan pemasangan stent. Nah, satu lagi tadi yang kurang adalah pada pasien-pasien STEMI itu kita perlu melakukan tindakan reperfusi. Ya, itu nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, tindakan reperfusi pada STEMI bisa dengan melakukan primary PCI atau dengan melakukan fibrinolytic. Ya, jadi fibrinolytic adalah obat, ya, dia bentuknya obat diberikan intravena dengan tujuan untuk menghancurkan trombus yang ada di pembuluh darah koroner. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Ini adalah overview. Jadi overview untuk obat-obatan yang diberikan ada antiplatelet, ada antikoagulan, ada anti-iskemik, ya, ada fibrinolytic, kemudian apakah perlu dilakukan PCI. Nah, ini adalah algoritma bagaimana kita melakukan penata laksanaan awal pasien ACS ya di IGD. Jika teman-teman menjumpai pasien dengan sindrom koroner akut di IGD, maka tahap pertama yang kalian lakukan adalah
Monitor yang pertama, monitor pernapasan dan hemodinamik pasiennya. Ya, monitor pernapasan dan hemodinamik pasien. Siapkan diri kalian untuk melakukan RJP atau defibrilasi. Karena pasien-pasien SKA itu sewaktu-waktu bisa jatuh kepada henti jantung. Yang kedua adalah berikan aspirin dan pertimbangkan pemberian oksigen jika saturasi rendah, pemberian nitrogliserin sebagai anti-iskemik, dan pemberian morfin jika nitrogliserin tidak respon. Oke, jika nyeri dada tidak membaik dengan nitrat. Kemudian, lihat EKG-nya. Jika EKG-nya ternyata EKG STEMI, maka kita akan merujuk pasien nih ke rumah sakit. Nah, informasikan ke rumah sakit tujuannya bahwa ini pasien STEMI. Catat waktu onsetnya. Kemudian catat waktu kontak pertama dengan tim medisnya. Ini perlu untuk melihat nanti apa yang harus kita lakukan untuk tindakan reperfusinya. Apakah PCI atau fibrinolitik ya untuk pasien STEMI ya. Nah, rumah sakit tujuan juga harus kita beritahu tadi supaya dia bisa memobilisasi sumber daya, dia bisa siapkan cath lab-nya, ruangan kateterisasi, dia bisa siapkan obat-obatannya, seperti itu. Nah, jika akan dilakukan fibrinolisis, maka harus pertama sekali dilakukan checklist fibrinolisis. Checklist fibrinolisis ini adalah tindakan mengevaluasi apakah ada kontraindikasi untuk tindakan fibrinolisis. Nah, saat tiba di IGD, kita ada beberapa hal yang harus kita lakukan secara cepat dan cermat. Nah, berikut yang harus dilakukan dalam 10 menit. Ya. Cek tanda vital, saturasi, pasang infus, kemudian anamnesa dan pemeriksaan fisik yang singkat dan terarah. Checklist fibrinolysis, periksa enzim jantungnya, elektrolit, koagulasi, dan pemeriksaan darah rutin lainnya. Dan lakukan cek X-ray portable, ini batas waktunya kurang dari 30 menit. Oke. Sesudah itu berikanlah tata laksana di IGD segera, tata laksana awalnya. Yang pertama adalah berikan, jika saturasinya rendah, maka berikan oksigen. Tapi jika saturasi yang kalian temui normal, itu tidak perlu diberikan oksigen. Ya. Kemudian berikan aspirin. Pertama sekali, aspirin ini dosis loading, itu 160 sampai 325 mg. Dan pilih aspirin yang tidak enteric coated, jadi yang tidak ada lapisannya. Karena nanti aspirin ini kita kunyah untuk mempercepat absorpsi. Kemudian berikan nitrogliserin atau isosorbit di nitrat sublingual. Jika nitrat tidak respon, pas nyeri dada pasien masih berat dan tidak berkurang, maka bisa diberikan morfin intravena. Oke. Berikut nih bagan lain lagi, lebih jelas lagi ini bagannya. Kalian bisa perhatikan. Jadi setelah pasien terdiagnosa, ya, komponen kita harus melakukan terapi kan. Nah, komponen manajemen dari pasien-pasien SKA ini ada dua manajemen utamanya kalau dikelompokkan. Oke. Pertama adalah medical treatment. Jadi pemberian obat-obatan. Tadi udah kita bahas nih. Jadi apa saja sih obat yang harus diberikan pada pasien-pasien sindrom koroner akut? Yaitu yang pertama antiplatelet tadi, kemudian antikoagulan, kemudian ada anti-iskemik. Oke. Dan pada pasien STEMI yang tidak bisa dilakukan primary PCI, maka diberikan obat trombolisis. Oke. Jadi untuk seluruh pasien SKA berikanlah terapi anti-iskemik, antiplatelet, dan antikoagulan ya. Oke. Berikutnya, komponen keduanya adalah bagaimana melakukan strategi invasif. Apa itu strategi invasif? Itu adalah bagaimana melakukan tindakan angiografi koroner dengan tujuan untuk melakukan PCI atau pemasangan stent jika sesuai, jika diperlukan. Ya.
Atau disebut kalau masyarakat umum lebih mengenalnya tindakan kateterisasi jantungnya kapan dilakukan, seperti itu. Jadi kalau jumpa pasien SKA, ada dua yang harus kita pikirkan, yaitu medical treatment dan invasive strategi. Kita pikirkan. Oke. Nah, invasive strategi ini pada pasien STEMI dulu ya. Yang pertama STEMI, ini yang paling penting, yang paling berat. Pada pasien STEMI onset 12 jam, maka harus dilakukan tindakan eh, reperfusi. Pilihan utamanya yaitu primary PCI. Tapi jika primary PCI tidak bisa dilakukan, maka lakukan alternatifnya itu trombolitik. Nanti di slide berikutnya akan kita bahas kembali. Pada pasien non-STEMI atau UAP, timing ya non-STEMI atau unstable angina, maka timing dari invasive strategi ini bergantung kepada profil resiko pasien. Profil resiko pasien itu dinilai berdasarkan ini. Ada klinis, ada EKG, riwayat serangan jantung sebelumnya atau riwayat stroke sebelumnya, resiko iskemiknya, resiko bleedingnya, dan lain-lain. Baru kita akan memposisikan apakah pasien perlu dilakukan segera di bawah 2 jam, atau bisa ditunda sampai 72 jam, atau bahkan nggak perlu. Sekarang nggak perlu dilakukan kateterisasi dulu. Seperti itu ya. Nah, sekarang akan saya coba rangkumkan untuk medical treatment. Ya, ini medical treatment, komponen 1 ya. Jadi untuk semua pasien sindrom koroner akut, STEMI, non-STEMI, dan UAP, ya jadi ini salah ketik ya, bukan hanya non-STEMI, tapi STEMI juga harus diberikan ini. Tadi ada pemberian nitrat sebagai anti-iskemik. Nah, ingat nitrat itu tidak boleh diberikan. Kontraindikasinya apa? Kontraindikasinya kalau pasiennya hipotensi, kemudian kalau pasiennya ekstrim takikardi atau ekstrim bradikardi, pasiennya ada infak ventrikel kanan, atau pasiennya menggunakan obat-obatan kuat seperti sildenafil atau tadalafil, maka tidak boleh diberikan golongan nitrat. Kalau nitrat tidak respon, bisa diberikan morfin. Jika saturasinya rendah, bisa diberikan oksigen. Berikutnya adalah berikan antiplatelet. Tadi aspirin sudah saya sebutkan dosisnya. Nah, pada kasus SKA, maka antiplatelet yang kita berikan itu 2. Jadi bukan hanya 1 ya, diberikan 2. Yang pertama diberikan aspirin, kemudian satu lagi pilih temannya. Jadi temannya ini yang paling sering digunakan, yang paling umum adalah clopidogrel. Tapi tidak tertutup kemungkinan pada beberapa kasus DPJP nggak mau pakai clopidogrel. Jadi dia maunya misalnya ticagrelor atau prasugrel. Itu tergantung kepada DPJP-nya. Jadi pilih aspirin clopidogrel atau aspirin ticagrelor atau aspirin prasugrel. Jadi harus ada 2 ya. Kemudian antikoagulan. Antikoagulan ada fondaparinux namanya, bisa enoxaparin atau heparin unfractionated atau heparin biasa. Kemudian anti-iskemik, kalian udah tahu ya, pemberian nitrat, kemudian bisa ditambahkan beta blocker atau CCB. Nah, yang terakhir adalah itu untuk manajemen dari farmakoterapinya. Berikut adalah dosis-dosis yang sering digunakan ya. Aspirin tadi sudah harus dikunyah ya. Kemudian kalau menggunakan clopidogrel dosisnya 300 sampai 600 mg. Jadi clopidogrel itu satu tabletnya 75 mg. Makanya kalian tahunya clopidogrel dikasih 4 tablet. 4 tablet itu berarti 300 mg. Untuk nitrat itu bisa paling sering kita gunakan isosorbit ya. 5 mg diberikan sublingual, boleh diulang 3 kali dengan jarak 5 menit. Nah, kalau dengan nitrat tidak berhasil, bisa diberikan morfin. Dosisnya 2-4 mg intravena di bolus pelan, dan ini diencerkan ya. Dan gunakan dosis terkecil aja dulu, 2 aja dulu. Kalau 2 nggak berhasil, baru tambahkan lagi. Nah, pada beberapa kondisi bisa diberikan nitrat intravena. Ya, ini nitratnya intravena. Obatnya nitroglycerin drip atau isosorbit dinitat drip. Ini intravena menggunakan syringe pump. Jadi dia continuous drip. Nah, ini untuk antikoagulannya. Kalian bisa pilih, tergantung DPJP-nya nanti ya. Dia mau pakai heparin. Kalau heparin, dia dosisnya 60 unit per kilogram dosis loadingnya. Selanjutnya dosis maintenance-nya 12 unit per kilogram per jam. Nah, kalau pakai heparin, maka harus cek APTT. APTT ini untuk melihat aktivitas antikoagulannya udah paskah, berlebihankah, atau kurang. Jadi itu panduan untuk menyesuaikan dosis heparinnya.
Atau menggunakan enoxaparin. Kalau enoxaparin dia subkutan, dosisnya 1 mg per kilogram berat badan tiap 12 jam, jadi 2 kali sehari pemakaiannya. Atau menggunakan fondaparinux. Kalau ini hanya sekali sehari, dosisnya 2,5 mg subkutan per 24 jam. Oke, jadi sudah ya, antiplatelet sudah, antikoagulan sudah, antiiskemik sudah. Diingat ya, 3. Medikamentosa utama, pasien-pasien SKA. Selanjutnya yang kita bahas yang ini. Bagaimana melakukan tindakan revaskularisasi jantung. Oke, ini yang kita bahas. Ini dia. Bagaimana melakukan invasif strategi. Nah, tadi udah saya sebutkan pada pasien STEMI, kita bahas STEMI dulu ya. Nanti di bagian akhir baru non-STEMI atau WAP. Pada kasus STEMI, maka tindakan revaskularisasinya itu dilakukan terutama untuk yang onsetnya di bawah 12 jam. Pilihan utamanya adalah primary PCI. Jika primary PCI tidak bisa dilakukan, baru dilakukan alternatifnya yaitu tindakan fibrinolitik atau trombolitik. Nah, dalam manajemen STEMI, ya, waktu itu adalah sangat penting, ya. Time is muscle. Kalian udah sering dengar ini. Kenapa? Karena ini lihat ilustrasinya. Semakin lama proses STEMI terjadi, maka kerusakan otot jantung yang terjadi semakin luas. Dapat dilihat di gambar ini pada onset 15 menit baru saja terjadi, maka kita belum jumpai nekrotik, jaringan nekrotik. Yang kita jumpai masih jaringan iskemik. Ditunggu nih misalnya, ditunggu 40 menit. Yang ini, ditunggu 40 menit ternyata udah muncul nekrotiknya. Tertunda lagi sampai 3 jam, jaringan nekrotiknya makin besar. Tertunda lebih dari 6 jam, maka jaringan nekrotiknya semakin luas. Semakin luas jaringan nekrotik, maka kemungkinan terjadinya komplikasi itu akan semakin tinggi. Komplikasi bisa yang paling kita takutkan adalah henti jantung, bisa gagal jantung. Oke. Karena itu, maka diperlukan tindakan reperfusi segera, yaitu tindakan untuk mengembalikan aliran darah koroner. Ya, nah tindakan itulah bisa primary PCI atau fibrinolitik. Ya. Nah, ini adalah algoritma supaya kita bisa menentukan apakah yang mau kita pilih primary PCI atau fibrinolitik. Prinsip pertama, ya diperhatikan ya, prinsip pertama. Ini untuk kasus STEMI ya. Pada pasien yang datang ke rumah sakit yang bisa melakukan PCI, dia datang ke sini nih, Primary PCI Capable Center. Maka pasien ini harus menjalani tindakan angiografi koroner dengan target waktu dari awal masuk rumah sakit hingga dilakukan tindakan angiografi atau tindakan kateterisasinya hingga balonnya bisa kembang itu harus di bawah 90 menit. Jadi batas waktunya 90 menit. Kalau dia datang ke rumah sakit yang memang bisa melakukan PCI. Ingat, 90 menit. Prinsip kedua, kalau pasiennya datang ke rumah sakit yang tidak bisa melakukan PCI atau non-primary PCI capable center, maka perpindahan ke rumah sakit yang bisa melakukan tindakan PCI itu boleh dilakukan jika diperkirakan PCI dapat dilakukan dalam waktu kurang dari 2 jam. Jadi kalau kira-kira diperkirakan dalam 2 jam bisa dilakukan, silakan rujuk ke rumah sakit yang bisa melakukan primary PCI. Prinsip terakhir, kalau time frame atau batas-batas waktu tadi tidak bisa terpenuhi, ya jadi tidak bisa dilakukan dalam 2 jam, maka harus dilakukan tindakan fibrinolisis terlebih dahulu. Oke, setelah itu nanti kita akan melihat tindakan fibrinolisisnya berhasil atau tidak. Kalau ternyata berhasil, maka tindakan kateterisasi jantung bisa ditunda hingga 24 jam. Jadi bisa elektif dia. Tapi jika tindakan fibrinolisisnya gagal, maka harus dilanjutkan dengan tindakan PCI, disebut rescue PCI, yaitu PCI yang dilakukan pada pasien-pasien dengan tindakan fibrinolisis yang gagal. Seperti itu ya. Oke. Tadi sudah disebutkan, jika primary PCI tidak memungkinkan untuk dilakukan, maka lakukan fibrinolitik untuk pasien STEMI yang di bawah 12 jam onsetnya. Nah, sebelum melakukan tindakan
Fibrinolitik sebelumnya, bagi yang belum paham, fibrinolitik itu adalah tindakan dengan memasukkan obat-obatan ke dalam jaringan pembuluh darah kita, di mana tujuan obat-obatan ini dia adalah pengencer darah yang kuat, ya, dengan tujuan untuk melisiskan trombus yang tadi ada di pembuluh darah koroner, sehingga kita harapkan dengan trombusnya lisis, aliran darah koroner bisa mengalir kembali. Itu tindakan fibrinolitik. Sebelum melakukan tindakan fibrinolitik, maka lihat kontraindikasinya. Ada kontraindikasi absolut, ada kontraindikasi relatif. Inilah yang disebut checklist fibrinolisis. Ini dia. Kalau kalian jumpai kontraindikasi absolut, maka sama sekali tidak boleh. Ya, kontraindikasi tidak boleh dilakukan fibrinolitik. Kontraindikasi absolut itu ada pendarahan intrakranial, stroke iskemik kurang dari 3 bulan atau lebih dari 3 jam, tumor intrakranial, kelainan struktur vaskular cerebral, diseksi aorta, perdarahan internal aktif atau gangguan sistem pembekuan darah, cedera kepala tertutup atau cedera wajah dalam 3 bulan terakhir. Sedangkan kondisi-kondisi kontraindikasi relatif seperti tekanan darah yang tidak terkontrol, riwayat stroke lebih dari 3 bulan, RJP. Jadi RJP yang sudah lama, sudah diresusitasi, pasiennya itu masuk ke kontraindikasi yang relatif. Perdarahan internal dalam 2-4 minggu, hamil, ulkus peptikum, atau sedang menggunakan antikoagulan dengan hasil INR yang tinggi. Jadi sebelum melakukan tindakan fibrinolisis, cek kontraindikasinya ya. Nah, obat-obat apa? Jenis obat apa untuk fibrinolitik? Nah, obat yang paling luas ketersediaannya itu adalah, mungkin kalian sudah juga ada di rumah sakit ya, streptokinase. Dosisnya pemberiannya 1,5 juta unit diencerkan dalam 100 cc NaCl atau dextrose 5% 100 cc diberikan habis dalam 30-60 menit. Alternatifnya ada namanya alteplase atau reteplase atau tenecteplase, tapi nggak saya bahas di sini ya. Nah, selama pemberian fibrinolitik, maaf ini terpotong, kalian harus evaluasi apa? Yang pertama alergi, yang kedua perdarahan, yang ketiga hipotensi, yang terakhir aritmia. Karena kadang-kadang pasien yang sedang menjalani fibrinolitik dia bisa mengalami aritmia reperfusi, di mana aritmia ini bisa berujung kalau tidak kita manage dengan baik bisa berujung ke henti jantung. Oke, jadi maaf ya, ini agak terpotong. Oke, kemudian untuk kasus tadi kan sudah STEMI, sekarang bagaimana melakukan strategi invasif pada kasus yang non STEMI atau UAP? Maka tadi sudah saya sebutkan harus melakukan stratifikasi resiko terlebih dahulu. Nanti setelah stratifikasi resiko dilakukan, kalian bisa pilih. Kalau resikonya sangat tinggi, maka harus dilakukan segera dalam 2 jam. Kalau resikonya tinggi, dilakukan dalam 24 jam. Kalau resikonya sedang, dilakukan dalam 72 jam. Kalau resikonya rendah, dia boleh dilakukan non-invasif terlebih dahulu. Jadi tindakan kateterisasinya ditunda. Seperti itu. Nah, tadi ini saya ulang lagi bahwa untuk menentukan profil resiko pasien non-STEMI atau UAP, maka ini dia. Dari klinis, dari EKG, dari historinya, dari resiko iskemik yaitu GRACE score, ada GRACE score namanya, kemudian ada CRUSID score, itu kalkulatornya ada, tinggal kalian masukkan aja saja. Kemudian informasi-informasi lain. Oke, setelah itu lihat dia masuk ke kriteria yang mana. Kriteria sangat tinggi, pasien non-STEMI, kriteria yang sangat tinggi itu jika dia lagi shock, nyeri dadanya berat dan tidak mau hilang dengan obat, ada aritmia berat, ada komplikasi mekanik, ada gagal jantung akut, ada perubahan ST segmen yang dinamis, berubah-ubah terus ya. Kriteria resiko tinggi itu jika terjadi kalian menjumpai troponina positif, kemudian ada perubahan dinamik gelombang ST maupun gelombang T, kemudian skor GRACE-nya di atas 140. Resiko sedang jika pasiennya DM, ada insufisiensi ginjal, ejection fraction-nya rendah, ada angina pasca infark, kemudian ada riwayat PCI sebelumnya, ada riwayat bypass sebelumnya, kemudian skor GRACE-nya antara 109 sampai 140. Jika kalian menemukan salah satu dari kriteria ini, maka masuk ke kriteria sedang. Jika tidak ada yang terpenuhi, dia masuk ke kriteria rendah.
Seperti itu. Oke, ini slide terakhir saya. Kita coba rangkumkan ya. Tahap pertama, jika jumpa pasien ACS, diagnosa yang tepat. Untuk video diagnosa, ada di video lain di YouTube Perki Medan. Check it out, oke? Ya, sesudah terdiagnosa, maka kalian harus memberikan manajemen yang tepat. Manajemen ACS itu, tadi sudah saya sebutkan, yang pertama adalah medical treatment. Medical treatment, berikanlah antiplatelet, berikanlah anti-iskemik, berikanlah antikoagulan, kemudian berikan oksigen jika saturasi rendah. Oke. Pada kasus yang pada kasus STEMI tidak bisa di PCI, maka berikan obat trombolisis. Oke. Komponen kedua adalah, harus saya pindahkan ini. Komponen kedua adalah ini, invasif strategi. Kapan timing melakukan tindakan kateterisasi jantung? Kalau pada pasien STEMI harus segera, namanya primary PCI. Kalau pada pasien non-STEMI atau UAP, lihat profil resikonya. Kalau resiko sangat tinggi, lakukan di bawah 2 jam. Resiko tinggi 2-24 jam. Resiko sedang 24-72 jam. Sedangkan resiko rendah boleh ditunda dulu. Elektif saja nanti. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat. Tunggu terus video-video berikutnya. Cardio Class for GP akan kita keluarkan videonya setiap bulannya, topiknya juga akan berbeda-beda. Kami harapkan video ini bisa menjadi kamus online bagi kalian. Jadi kalau kalian lupa, kalian malas membaca itu, buka aja YouTube-nya Perki Sumut, cari video yang kalian butuhkan, kalian dengarkan 10-15 menit, oke, kalian ingat kembali. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.